Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat Indonesia, terkhusus kepada pemuda. Berbicara tentang pemuda, berbicara juga tentang pemimpin. Maka dari itu, di video ini kami akan menyampaikan tentang manajemen kepemimpinan dan manajemen diri. Manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan juga leadership. Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan memimpin, mengerahkan dan memotivasi anggota dengan cara yang efektif dan efisien. Memimpin merupakan suatu proses yang panjang, namun butuh juga pengetahuan. Maka dari itu, sebagai seorang pemimpin, selayaknya kita wajib mengetahui dan mempelajari strategi dalam memimpin itu sendiri. Karena memimpin tidak akan bisa didapatkan secara maksimal apabila kita tidak mengerti bagaimana cara mengelola, cara memimpin itu sendiri. Dan sebelum memimpin, kita perlu memanajemen diri terlebih dahulu, yang disebut dalam teori self-management. Pengetahuan dalam memimpin tentu banyak cara dan strategi yang harus kita kedepankan, karena tidak semua orang paham dan tahu potensinya di mana. Maka dari itu, perlunya kita belajar mencari tahu semua dalam jendela ilmu, jendela dunia. Dari pengetahuan tersebut akan kita asah diri kita cari tahu kemampuan kita, kita tahu di mana andil dan peran kita untuk kita maksimalkan di masa depan sebagai seorang pemimpin. Dari semua pengetahuan yang sudah didapat, itulah yang akan menjadi landasan kita dalam mengetahui semua informasi yang akan kita gunakan dalam memimpin. Maka dari itu, dalam manajemen diri, perlunya kita mengenal diri kita sendiri. Setelah itu, kita cari tahu potensi kita di mana dan kita terapkan dalam memimpin nantinya. Karena dalam memimpin, tentu sebagai manusia, kita harus memimpin diri kita sendiri. Dalam manajemen diri, yang dalam teorinya disebut self-management, kita perlu yang namanya manajemen waktu, evaluasi diri, accountable, kemudian etika dalam berkomunikasi, kerahasiaan, teliti, dan lain sebagainya. Yang paling utama adalah kreativitas dan berpikir kritis dalam memimpin, karena gagasan-gagasan tersebutlah yang akan menjadi pegangan kita sebagai memimpin. Perlunya rujukan dan perlunya pengetahuan, dan yang tidak akan pernah ditinggal adalah etika atau adab dalam komunikasi sebagai seorang pemimpin. Tentu yang namanya manajemen diri tidak akan lepas dari berbagai teori yang harus kita dapatkan. Dalam teorinya disebut self-management. Maka hal tersebut terdiri dari berbagai hal. Salah satunya adalah organizing, kemudian manajemen waktu, pengelolaan diri, motivasi diri, healthy lifestyle, kemampuan yang lain, dan seterusnya. Yang mana semua hal tersebut akan dicakupkan dalam mengenal diri kita. Kemudian, kembali seperti kalimat sebelumnya, kita asah kemampuan kita kembangkan diri kita di setiap sektor, kemampuan diri kita di setiap andil peran. Maka dari semua pengetahuan tersebut yang sudah kita kenali diri kita nantinya, itu yang akan menjadi landasan kita dalam memimpin. Dalam teorinya, pemimpin pada asasnya dikenal dengan dua aspek. Yang pertama, teori kepemimpinan menurut versi Barat dan juga versi Islam. Dalam memimpin tentunya banyak sekali teori yang dikedepankan oleh gagasan dunia. Salah satunya adalah teori dalam manajemen kepemimpinan versi Barat. Yang hal tersebut dikedepankan oleh orang Barat dengan tiga yang pada umumnya adalah otoriter, kemudian komunis, yang terakhir adalah kapitalis, dan lain sebagainya. Yang masih banyak aspek yang bisa dikedepankan dalam teori-teori versi Barat.
Namun dalam versi Islam tentu yang namun berbeda dengan versi Islam yang mengedepankan dengan musyawarah mufakat, kesepakatan bersama, dan kemudian sistem khilafah yang menjadi aspek gagasan utama dalam mendorong, memimpin, memotivasi, dan mengarahkan anggota-anggotanya menuju jalan yang selaras dengan misi utama. Dari berbagai komunikasi yang disampaikan tadi, itu hanya sebagian kecil dari berbagai teori dan juga berbagai pengetahuan kecil yang disampaikan. Maka dari itu, mari bersama kita belajar mengenal diri kita, dari potensi diri kita di setiap andil perannya nanti untuk kita gunakan menjadi pemimpin di masa depan, yang mana dalam teorinya adalah self management menuju manajemen kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.